Selamat datang di Breaking News Channel. Update singkat padat. Kami cuma menyajikan, Anda yang memutuskan. Catatan Dahlan Iskan, rekor terparah defisit neraca perdagangan. Saya lagi di Natrang saat berita ini muncul. Neraca perdagangan Indonesia defisit lagi, bahkan mencapai rekor baru lagi. Yang terparah, rekor baru itu defisit 2,5 miliar dolar untuk 1 bulan April 2019. Alasan resminya impor BBM masih besar, padahal impor BBM itu sudah turun sedikit dibanding bulan Maret. Padahal impor non-migas juga sudah dibuat turun. Dengan dua usaha itu mestinya defisit teratasi, tapi tidak. Kunci jalan keluarnya memang hanya dua. Yang terpenting mengurangi impor BBM dan menaikkan ekspor. Usaha lain-lain bisa, tapi tidak terlalu menentukan. Tapi mungkinkah kita menurunkan impor BBM? Mungkin, asal produk minyak kita naik atau mobil listrik menjadi kenyataan. Sayangnya dua-duanya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Untuk meningkatkan produksi minyak perlu waktu bertahun-tahun. Sudah 15 tahun produksi kita turun terus di zaman pemerintahan lama maupun 5 tahun pemerintahan sekarang. Merealisasikan mobil listrik juga perlu waktu, setidaknya 2 tahun. Itu pun kalau sungguh-sungguh. Berarti mengharap turunnya impor BBM tidak realistis. Bagaimana dengan B20 maupun B50 atau bahkan B100 tentu membantu. Tapi tidak banyak. Untuk B20 memang sudah bisa jalan. Pemerintah sudah cukup tegas, penyedia BBM harus patuh. Bagi yang tidak mau mencampur 20% minyak sawit dikenakan penalti. Itu sudah berlaku sejak tahun lalu. Nyatanya impor BBM masih meningkat. Untuk meningkatkan lagi menjadi B50 apalagi 100 masih perlu proses panjang. Kondisi impor BBM itu kian sulit kalau harga minyak internasional naik, dan sekarang sudah naik, sudah di atas 70 dolar per barel. Itu akibat ketegangan di Selat Hormuz ketika Amerika sudah siap menyerang Iran. Tidak menyerang pun harga minyak mentah sudah tinggi. Sejak bulan lalu, sejak Amerika mencabut pengecualian pada 5 negara India, Taiwan atau Tiongkok, Turki, dan Pakistan. Selama ini dunia dilarang membeli minyak dari Iran, kecuali 5 negara itu. Kini mereka pun sudah dilarang. Bagaimana dengan peningkatan ekspor? Ada dua kendala pokok. Pertama, permintaan komoditi Indonesia menurun, sawit dan karet akibat melemahnya ekonomi dunia setelah Amerika menyerang ekonomi Tiongkok. Kedua, industri kita belum bangkit lagi dari masa deindustrialisasi. Tidak terlihat program-program sungguh-sungguh untuk melawan deindustrialisasi yang terus-menerus dikampanye adalah industri 4.0. Kesimpulannya, ekonomi kita menghadapi pilihan-pilihan yang kurang baik. Hanya kerja keras, ekstra keras pemerintah yang bisa mengatasi itu. Apakah pemerintah yang akan datang siapapun bisa kerja lebih keras? Itu tergantung dari dagang sapi di saat pembentukan kabinet nanti. Apakah situasi sulit akibat pegang dagang bisa diatasi Indonesia? Harusnya bisa. Bangsa kita lebih besar dari Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura dijadikan satu. Vietnam bisa surplus. Neraca perdagangan Vietnam surplus 2 miliar dolar tahun lalu. Pertumbuhan ekonominya 7%. Bahkan di kuartal pertama tahun ini 7,1%. Perang dagang itu memang parah, tapi tetap ada yang bisa memanfaatkannya. Ekspor Vietnam naik 28%. Investasi yang masuk naik hampir 10%. Sudah lebih 1 minggu saya di Vietnam, dari satu daerah ke daerah lain. Sudah 6 daerah saya jelajah. Secara umum Vietnam masih jauh ketinggalan dari kita, masih seperti Indonesia di tahun 90-an, tapi berubahnya memang sangat cepat. Kamboja juga tumbuh sangat cepat, meski keadaan masih seperti Indonesia tahun 80-an. Saya alami jalan-jalan di Phnom Penh sangat padat. Mobil-mobil umumnya relatif baru, tidak terlihat mobil jelek apalagi reot. Kelas mobilnya juga menengah ke atas. Saya tidak melihat satupun mobil kelas Avanza atau Xenia. Kelihatannya paling rendah CC 1500. Begitu dominan Lexus di Phnom Penh. Vietnam dan Kamboja tampaknya yang paling bisa menarik keuntungan dari perang dagang ini. Malaysia juga sedikit. Ekonomi Malaysia mulai tumbuh lagi. Sudah merangkak kembali ke 4,5% di kuartal pertama tahun ini. Apa salahnya defisit? Defisit tidak salah. Yang salah adalah yang membaca defisit itu. Begitu terbaca defisit, mata uang rupiah anjlok. Soalnya mereka tidak hanya membaca defisit, mereka membaca yang terjadi di balik defisit. Minggu 19 Mei 2019, Dahlan Iskan.